Pol Tikawil, Tapol, Napol, yang dibalik kerali besi penjara Republik Indonesia di Komando Revolusi UPMTPN Suara Papua, saya menyampaikan kepada dunia dan rakyat bangsa Papua, bahkan Indonesia bisa dengar suara saya. Karena kami masuk keluar penjara tuntutan Papua pisah dari Republik Indonesia, maka beberapa penting yang untuk saya menyampaikan kepada dunia bahwa lebih-lebih suara Papua untuk mendesak kepada Komite Tinggi HAM dan Hukum PBB, Komite Dekolonisasi PBB, Komite Hak Pribumi PBB, Pengacara Hukum Dunia, Dewan Gereja Sedunia, Amnesty Sedunia, ICRC, BMI, dan lembaga swadaya masyarakat dunia, bahkan Komite HAM Republik Indonesia dan lain-lain sebagainya. Kami pihak korban minta win-win solusi untuk bagaimana penyelesaian konflik harus jalur melalui juru rutin segitiga di bawah pengawasan pihak ketiga, di antaranya pelaku utama Amerika Serikat USA, pelaku kedua kolonial Indonesia, pelaku ketiga kolonial Netherlands, pelaku keempat UNTEA atau UN, pihak korban politik pemimpin Komando Revolusi UPMTPN yang Tuhan selain Norway. Ini yang kami menyampaikan kepada Komite Tinggi HAM PBB, bagaimana proses perundingan segitiga di bawah pengawasan pihak ketiga ini harus diwujudkan dan segera mungkin tahun 2025 ini, karena Komando Revolusi UPMTPN berbicara soal untuk perundingan segitiga di bawah pengawasan pihak ketiga ini mendesak Indonesia pun Indonesia itu memang kekebalan hukum, tidak mau kompromi. Siapapun jadi presidennya sama hak kami menemukan. Ini terbukti bahwa kemarin penandatanganan cucu saya Komandan Ignatius Jenderal Kodam 3, dua warga negara New Zealand dengan Indonesia di Sandra ini sebagai jaminan bargaining politik yang kami taruh berikan warning 3 bulan, tapi Indonesia waktu Presiden Jokowi tidak laksanakan. Apakah, pertanyaan saya Jenderal Saul Pemain untuk saudara di Prabowo Subianto, maukah untuk diselesaikan konflik ini melalui perundingan segitiga yang tersebut tadi? Karena Indonesia sebagai penanggung jawab segi moral dan politik jelas tidak mungkin lari suatu kenyataan, maka tanggung jawab masalah jelas, maka membuka diri, membuka mata, membuka mulut, bagaimana win-win solusi. Mari kita selesaikan dulu satu meja supaya benar-benar Indonesia hebat
tanggung jawab masalah. Aceh bisa perundingan segitiga di bawah pengawasan pihak ketiga, kenapa OPM dengan Indonesia tidak? Itu pertanyaan saya. Maka saudara Prabowo harus segera berbicara bagaimana membuat solusi hal ini sangat penting. Pun juga ingat kembali jejaknya Presiden Gus Dur almarhum, apa yang diterapkan jejak itu. Langkah pertama, para tahanan politik dibebaskan, berikan amnesti, internasional bahkan nasional dilaksanakan, tahanan politik dibebaskan tanpa syarat. Kedua, kembalikan nama Papua. Ketiga, Kongres Papua II tahun 2000. Keempat, instruksi Presiden dikibarkan bendera bintang kejora bersama-sama dengan merah putih dan bintang kejora. Kedua lagu kebangsaan dikomandangkan bahwa hai tanahku Papua dan Indonesia Raya. Ini kita nilai sisi hukum, sudah produk hukumnya 99% sudah dilaksanakan, tinggal 1%. Bagaimana Prabowo? Apakah Anda bisa peralihan negara dari Indonesia ke negara baru Republik Papua Barat di bawah pengawasan pihak ketiga, mau atau tidak? Itu sekarang saat ini. Kalau dunia kami mendesak status